Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas hari yang baru ini. Kita akan disapa firman-Nya. Untuk itu, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga atas hari yang baru yang Tuhan berkatkan kepada kami. Baharuilah hati dan pikiran kami lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Tuntun kami lewat Roh Kudus yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh memahami, terlebih melakukannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Roma pasal 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, kata hamba dalam bahasa Ibrani, yaitu dari kata eved, artinya seorang yang bekerja untuk keperluan orang lain, untuk melaksanakan kehendak orang lain. Dengan demikian, kalau pemerintah hamba Allah, berarti pemerintah bekerja untuk keperluan atau kepentingan Allah. Pemerintah melaksanakan kehendak Allah yang adalah kebaikan, kejujuran, keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Kalau dilihat juga dari bahasa aslinya, hamba Allah juga disebut melayani. Untuk itu pemerintah sebagai hamba Allah juga melayani dengan berbagai kebaikan, dengan kejujuran, dan menciptakan damai sejahtera bagi rakyat yang dipimpinnya. Hakikat keberadaan pemerintah dalam konteks negara demokrasi adalah untuk melayani rakyatnya. Orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah karena pemerintah adalah hamba Allah. Karena pemerintah adalah hamba Allah, maka mereka harus menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan keinginan Allah, bukan malah keinginan pribadi atau kelompok. Makanya Paulus juga mengajak orang Kristen, mengajak kita untuk taat kepada negara atau pemerintah. Ketaatan itu ditempatkannya dalam kerangka bahwa pemerintah sebagai hamba Allah. Kebenaran ini sekaligus menjadi batasan untuk pemerintah di dalam semua kebijakannya dan mempergunakan fungsi pedang yang dipercayakan kepadanya harus bisa mewakili Tuhan yang mengatur segala sesuatu untuk kebaikan warganya. Kebenaran ini juga sebagai batasan bagi kita orang Kristen. Jika pemerintah mengambil kebijakan yang melawan Tuhan, maka kita harus sadar bahwa kita harus tetap lebih patuh kepada Allah. Sebab pemerintah adalah hamba Allah. Rasul Petrus juga memberikan suatu pengajaran yang sangat berharga, bahwa warga negara juga dapat tidak taat kepada penguasa jikalau penguasa itu menuntut sesuatu menjadi milik Allah. Itu juga yang disampaikan oleh Petrus di hadapan Sanhedrin. Kisah Rasul pasal 4 ayat 19. Untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita tidak perlu takut kepada pemerintah, tetapi taat. Namun kita harus takut bila kita melakukan kejahatan, karena pemerintah sebagai hamba Allah berkuasa untuk melaksanakan atau membalaskan murka Allah kepada setiap orang yang berlaku jahat.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat Tuhan lewat firman-Mu yang telah menyapa kami. Tuhan mengingatkan kami bahwa pemerintah adalah hamba Tuhan. Hamba yang melayani, mewujudkan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Untuk itu kami patut untuk taat kepada pemerintah sebagai hamba Tuhan. Namun kami harus takut bila kami melakukan kejahatan. Karena pemerintah sebagai hamba Tuhan berkuasa membalaskan murka Allah terhadap siapa yang melakukan kejahatan. Untuk itu Bapa di surga, kiranya kami sebagai umat yang percaya kepadamu dan warga negara yang baik tetaplah berlaku baik dan selalu berdoa kepada pemerintah. Karena apa yang mereka layankan sesuai dengan kehendak Bapa di surga itu membawa kebaikan kepada kami. Berkati kami, berkati pemerintah kami, berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, berikan sukacita. Ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami Bapa. Amin.